Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk dimanapun dan kapanpun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Bintari Gita Kirana dari kelas C, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Sebelum masuk ke dalam materi, saya mohon maaf dulu kalau misalkan ada banyak suara-suara yang mengganggu dan bocor ke dalam video. Saya sebagai mahasiswi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya akan menyampaikan seputar program studi ilmu perpustakaan dan informasi yang setelah saya pelajari selama ini. Jadi akan ada 5 materi utama. Nah, materi yang pertama dimulai dari pustaka, kemudian materi kedua adalah perpustakaan, materi ketiga adalah ilmu perpustakaan dan informasi, materi keempat adalah informasi, dan materi kelima adalah profesi pustakawan dan informasi. Nah, saya akan membuka materi tentang arti istilah pustaka. Jadi kita kenalan dulu ya sama istilah pustaka ini. Nah, istilah pustaka ini mungkin emang jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin teman-teman lebih familiar sama istilah perpustakaan atau kata pustaka tapi digandeng dengan kata daftar, jadi daftar pustaka. Tapi kata pustaka, perpustakaan, daftar perpustakaan ini memiliki arti yang berbeda-beda, jadi maknanya tuh tidak sama. Atau mungkin kebanyakan dari teman-teman kalau misalkan dengar kata pustaka ingatnya ke buku. Tapi di sini aku mau tegasin kalau misalkan kata pustaka dan buku ini berbeda. Mereka memiliki makna yang berbeda. Jadi istilah pustaka ini gak bisa digantiin dengan perpustakaan ataupun buku. Nah, di sini aku mulai dengan pengertian pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pustaka ini memiliki dua arti. Yang pertama, definisi sinonimnya. Jadi sinonim pustaka ini kitab atau buku primbon. Kemudian pustaka juga dideskripsikan sebagai sebuah bidang ilmu dalam ilmu komputer. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah istilah pustaka. Jadi istilah pustaka ini memang bukan berasal dari bahasa Indonesia, bukan bahasa orisinal bahasa Indonesia, dan asal muasalnya bukan dari bangsa Indonesia. Kata pustaka ini pertama kali digunakan di Persia. Jadi kata aslinya ini pos atau posta yang berarti kulit binatang atau material yang dapat digunakan untuk menerangkan tulisan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa bangsa Iran pada saat itu sudah selangkah lebih maju dalam bidang media atau teknologi tulisan. Lalu bagaimana cara istilah pustaka ini masuk ke Indonesia? Jadi setelah di Persia itu, istilah pustaka ini menyebar ke India. Nah, dari India ini istilah pustaka masuk ke Indonesia. Kata pustaka masuk ke Indonesia melalui kontak budaya antara penduduk Nusantara dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berada di lembah Sungai Gangga atau yang sekarang lebih dikenal dan sebagai India. Jadi wilayah-wilayah di Asia Tenggara khususnya Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam ini mengenal teknologi tulisan setelah berkenalan dengan peradaban di India. Buktinya, dari abad 2 sampai 5 sebelum Masehi ini, wilayah-wilayah Asia Tenggara itu menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, kalau dalam bahasa Sanskerta, pustaka ini berarti media tulisan yang terbuat dari lontar kayu. Pada saat zaman kerajaan dulu, istilah pustaka ini selalu dikaitkan dengan bidang agama karena memang pada saat itu kegiatan tulis-menulisnya ya tentang kitab-kitab agama. Di Indonesia ini ada 3 bentuk institusi sosial budaya kata pustaka. Yang pertama adalah kata pustaha yang berasal dari Batak, berarti naskah yang digunakan oleh pendeta Batak atau biasa disebut datu. Kemudian yang kedua Radia Pustaka dan Rekso Pustaka yang berasal dari Surakarta. Dan yang ketiga adalah Balai Pustaka yang muncul pada zaman kolonial Belanda. Nah, apakah itu pustaka? Seiring berkembangnya waktu, pustaka ini sudah tidak lagi merujuk ke arti kulit binatang, tapi merujuk kepada karya tulisan yang baik, bermutu, bagus, dan dapat dipindahkan antar manusia atau biasa disebut portable, serta disimpan dan dirawat secara teratur. Nah, sekarang bisa dikatakan secara clear ya kalau misalkan istilah pustaka ini bukan berarti buku. Karena istilah buku sendiri ini diserap dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang merujuk kepada teknologi percetakan. Kata buku yang kita gunakan ini merujuk kepada teknologi percetakan yang ditemukan setelah masa kolonial Belanda. Sedangkan pustaka itu udah lama dipakainya di Indonesia.
Indonesia. Sekarang kita bisa masuk ke materi kedua, yaitu perpustakaan. Jadi kalau misalkan kalian sadari, istilah pustaka ini memiliki banyak kata turunan. Ada perpustakaan, ada kepustakawanan, ada pustakawan, banyak kan? Nah, istilah pustaka dalam ilmu perpustakaan dan informasi ini memiliki arti bahwa objek kajian dari ilmu perpustakaan dan informasi adalah pustaka. Nah, sebagai anak kata atau turunan dari kata pustaka, perpustakaan ini memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan pustaka. Perpustakaan sendiri memiliki arti atau pengertian institusi koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka atau pengguna perpustakaan. Sebagai sebuah institusi, tentunya perpustakaan ini memiliki fungsi dan tujuan. Nah, fungsi dari perpustakaan adalah wahana, pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Sementara untuk tujuan dari perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan, meningkatkan kegemaran pembaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Program studi ilmu perpustakaan dan informasi ini berkonsentrasi pada penyimpanan, pengambilan, temu kembali, dan penggunaan informasi. Orang-orang yang bekerja atau mempelajari bidang ilmu perpustakaan dan informasi ini melihat bagaimana sistem, struktur, atau proses banyak orang untuk menyimpan atau mencari, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, apapun bentuk informasinya. Nah, secara akademis ilmu perpustakaan ini membahas bagaimana suatu informasi membentuk perilaku orang yang menggunakannya. Oleh karena itu, bidang ini tuh meliputi segala ilmu hukum, dari ilmu biologi, psikologi, ilmu fisika ke ilmu linguistik. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Dimulai dari definisi atau arti masing-masing dulu. Yang pertama adalah definisi ilmu perpustakaan, yaitu studi tentang pengumpulan, pelestarian, dan pengkatalogan buku dan dokumen lain perpustakaan. Yang kedua adalah ilmu informasi, yang berarti studi tentang proses menyimpan dan mengambil informasi, terutama informasi teknik atau informasi ilmiah. Nah, di sini juga ada perbedaan ilmu perpustakaan dengan ilmu informasi. Kalau misalkan ilmu perpustakaan, perbedaan tersebut adalah ilmu perpustakaan ini berbasiskan lokasi, sedangkan ilmu informasi akses lokasinya terbatas. Kemudian ilmu perpustakaan ini berbasis dokumen, sedangkan ilmu informasi ini berbasis konten. Dan poin terakhir yaitu ilmu perpustakaan ini berfokus di organisasi informasi, dan sementara ilmu informasi berfokus di perilaku informasi. Jadi ilmu perpustakaan dan informasi ini memang memiliki perbedaan dan bisa diartikan sebagai bidang yang terpisah namun bersaling berkaitan. Sekarang kita bisa masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi informasi. Nah, kan di nama program studi ilmu perpustakaan ini kan ilmu perpustakaan dan informasi. Istilah dan informasinya ini sebenarnya baru ditambahkan ketika jurusan ilmu perpustakaan itu sudah berumur tua. Kalian tahu gak sih kalau misalkan program sarjana atau keilmuan ilmu perpustakaan ini lahir tahun 1880. Tapi istilah dan informasinya baru ditambahkan ketika komputer-komputer mulai banyak digunakan alias tahun 1970. Jadi gapnya sangat amat panjang, hampir 100 tahun. Nah, masa yang panjang atau gap itu sebenarnya mencerminkan perubahan teknologi dan pengaruhnya kepada masyarakat. Kalian tahu gak sih kalau misalkan institusi perpustakaan ini sudah ada atau sudah berdiri sejak lama, yaitu beribu-ribu tahun sebelum Masehi, dan menjadi institusi yang serius pada sejak abad 1 Masehi, seiring berjalannya perkembangan teknologi informasi. Teknologi komunikasi atau informasi yang pertama ada di dunia adalah kodeks. Kemudian kodeks berkembang menjadi buku dan muncul revolusi teknologi informasi lainnya seperti koran, kemudian majalah, ada juga fotografer, kemudian radio dan televisi, dan akhirnya komputer.
Sebutkan banyak revolusi teknologi lainnya kayak buku, majalah, fotografer, televisi, radio. Tapi kenapa revolusi teknologi tersebut tidak mengubah istilah ilmu perpustakaan? Kayak kenapa gak namanya itu ilmu perpustakaan dan radio, atau ilmu perpustakaan dan televisi? Kan sama-sama revolusi teknologi informasi. Dan juga kalau misalkan berbasis revolusi teknologi komputer, kenapa namanya nggak ilmu perpustakaan dan ilmu komputer? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebab ilmu perpustakaan menjadi ilmu perpustakaan dan informasi karena ilmu perpustakaan ini konsisten dengan karakter awalnya. Nah, karakter dari ilmu perpustakaan sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial dan budaya. Jadi walaupun si revolusi komputer ini jadi gawangnya atau gongnya, bukan berarti ilmu perpustakaan dan informasi ini mempelajari si komputer, tapi mempelajari dampak sosial budaya yang disebabkan oleh revolusi teknologi komputer. Revolusi teknologi komputer ini menjadi gong dari revolusi sebelumnya kan. Nah, jadi ada kemungkinan kalau misalkan nanti ilmu perpustakaan ini akan mengkaji dampak dari sosial budaya apapun revolusi teknologi yang akan terjadi di masa depan. Teknologi informasi itu akan terus maju, jadi otomatis informasi itu akan terus berkembang. Buktinya kita itu dulu dapat informasi dari baca buku atau enggak ya buku yang berbasis kertas. Sampai sekarang kita tuh udah bisa mendapatkan informasi dari internet, dari HP. Itu bukti bahwa informasi itu akan terus berkembang. Jadi objek kajian ilmu perpustakaan dan informasi ini akan terus bertambah dan tidak akan habis. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu profesi perpustakaan dan informasi. Mungkin kalau misalkan dengar kata perpustakaan, kita tuh keingetnya sama penjaga perpustakaan di sekolah yang galak dan gak bolehin murid-murid untuk berisik dalam perpustakaan gitu kan. Tapi sebenarnya perpustakaan ini memiliki peran dan fungsi khusus dalam perpustakaan. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran pustakawan, tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu arti fungsi dan peran. Nah, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sementara fungsi adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang sudah ditentukan untuk dilakukan. Oke, sekarang saya akan bahas fungsi utama pustakawan ya. Fungsi pustakawan yang utama adalah mengorganisasikan bahan pustaka bagi pemenuhan kebutuhan pemakai dan sebagai pembimbing tentang cara-cara bagaimana menggunakan bahan pustaka untuk kepentingan pemakai sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Maksudnya di sini dimanfaatkan secara optimal itu berarti buku-buku di perpustakaan atau informasi yang terdapat di perpustakaan itu tidak cuma sekedar sebagai pajangan atau koleksi kuno. Ada pula fungsi pokok pustakawan yang sudah diatur bab 2 pasal 4, yaitu dibagi menjadi kedua bagian. Yang pertama, fungsi pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Dan yang kedua, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Kemudian untuk tugas pustakawan tingkat ahli meliputi 1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Yang kedua, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Yang ketiga, pengkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Kemudian kita masuk ke peran pustakawan. Di sini aku terangkan lagi kalau misalkan peran itu tingkah yang diharapkan ada dalam suatu pekerjaan, jadi sifatnya sebenarnya tidak wajib. Nah, dalam hal pustakawan dapat memainkan berbagai peran alias peran ganda, itu sebagai administrator, supervisor, manajer, dan edukator. Peran yang pertama adalah administrator, yaitu pustakawan berperan untuk memberikan pelayanan administrasi seperti pendaftaran anggota perpustakaan dan mengatur peraturan tata tertib perpustakaan. Kemudian yang kedua sebagai manajer. Peran pustakawan sebagai manajer yaitu pendayagunaan koleksi perpustakaan, jenis pelayanan perpustakaan yang mengolah informasi mentah menjadi informasi siap pakai. Peran yang ketiga yaitu edukator. Pustakawan harus bisa mendidik dalam mengembangkan kepribadian, mengajar dalam mengembangkan kemampuan berpikir, dan melatih dalam membiasakan dan mengembangkan keterampilan. Yang keempat,
yaitu sebagai supervisor. Sebagai supervisor, pustakaan harus dapat melaksanakan pembinaan profesional untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama pustakawan, meningkatkan prestasi, pengetahuan dan keterampilan, dan mempunyai wawasan luas dan pandangan yang jauh ke depan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan seputar program studi ilmu perpustakaan dan informasi. Maafkan saya kalau misalkan ada salah kata ataupun kesalahan pada video, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.